Bagaimana caranya kita tetap yakin mempertahankan iman di kehidupan sehari-hari? Baik, maksud saya apabila sedang pengajian, sedang sholat, sedang baca Al-Quran, iman itu sangat berasa. Tapi jika kita sudah di rumah, di kantor, terkadang lupa bahkan lemah imannya. Anda mungkin, bukan kita. Saya tidak ikutan. Baik. Ini normal. Buka Sahih Al-Bukhari, bab yang pertama namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Itu belajar hadis itu cara langsung dari Nabi, dihimpun Imam Al-Bukhari, cara meningkatkan iman dan menjaga supaya tidak turun-turun. Di antara caranya, rumus cepatnya, saya keluarkan hadisnya. Kata Nabi, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadang naik, kadang dia turun. Yazidu bitta'ah, ini kuncinya. Satu, dia akan naik jika Anda konsisten menjaga ketaatan. Yazidu bitta'ah. Rumus pertama, kalau iman ingin tetap dijaga naik, imannya tetap naik, baik di masjid, di majlis, baik di tempat-tempat ibadah, ataupun ke kantor, ke rumah dan sebagainya. Satu kata Nabi, pertahankan ketaatan. Taat ini turunannya amal soleh. Amal soleh. Keluarkan semua jenis amal soleh dalam Al-Quran. Karena itu setiap ada kalimat amal soleh, baik langsung kalimatnya amal soleh, bentuk tunggal atau jama', atau langsung bentuk ibadahnya, itu seringkali bersanding dengan kalimat iman. Untuk memberikan kesan bahwa dengan mengerjakan amal soleh, iman akan terangkat. Misal, Quran surah 103, wala as innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman setelah menyebutkan iman, wa amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Turunkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Quran. Cukup 3 ini dulu. Anda konsisten tunaikan 3 ini, yarhamukallah, maka Allah akan jaga tingkat keimanan Anda. Misal salat, bentuk salatnya jama', bukan cuma salat yang 5 waktu saja. Anda keluarkan, misal salat duha, ya, misal salat rawatibnya, salat tahajudnya, konsisten Anda kerjakan semua jenis salat, Anda keluarkan menunya. Yang fardu Anda keluarkan, misal 5 waktu, ini gak usah ditanya. Yang sunnah keluarkan, rawatib 12 rakaat, waktunya kapan saja. Ada yang duha kemudian, ada yang misalnya syuruknya, ada yang macam-macamnya, di pagi sampai siang. Malamnya misalnya, maaf, ada tahajud, ada qiyamul lail, ada witir. Anda jaga, baru sholat ini saja, terjaga keadaan iman Anda insyaAllah. Infak, silahkan cek. Ada 5 golongan, Quran surah kedua 215. Pada orang tua Anda, pada kerabat Anda, pada anak yatim, ya, pada orang-orang miskin, pada ibnu sabil. Petakan, setiap hari berapa Anda punya anggaran untuk infak. Tidak harus uang. Infak itu tidak harus uang. Infak itu adalah pemberian yang sifatnya berupa materi. Bisa makanan, bisa pakaian. Mohon maaf, mungkin ada yang mengantarkan ke surga dari pakaian Anda. Coba cek, Anda punya pakaian banyak, buka lemari itu. Mungkin yang Anda pakai cuma 1, cuma 2. Berapa banyak pakaian Anda yang mungkin bisa dibagi dengan orang lain? Saya berikan satu kisah ya. Pernah ada seorang, ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum wafat dia pernah akan ke masjid. Begitu dia pakai pakaiannya, mohon izin, lihat baik-baik, musim dingin. Dia pakai pakaian, dia double. Yang bagus dia simpan di dalam, yang jelek, yang biasa dipakai, yang sudah biasa, dia lipatkan di luar. Satu kali di pertengahan jalan, qadar Allah ada orang kedinginan. Dia buka yang luarnya, dan dipasangkan kemudian kepadanya. Allahu Akbar, orang itu merasakan hangat dan berangkatlah kemudian orang ini ke masjid. Begitu berangkat, qadar Allah, kisahnya secara singkat dia meninggal dunia. Tidak kelihatan oleh Nabi berada di masjid, dan dia selalu sayap kanan di masjidnya. Begitu subuh kelihatan tidak ada, kata Nabi, di mana orang ini? Qadar Allah tidak ditemukan, kemudian dijenguk ke rumahnya, ditemukan cukup jauh ke rumahnya. Baik, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata ketika meninggal selesai, kata Nabi pada istrinya, apa yang terlihat ketika dia akan meninggal? Saya tidak melihat ya Rasulullah ketika meninggal kalimat, kecuali mendengar kalimat-kalimat saja. Saya tidak melihat satu hal yang aneh kecuali kalimat-kalimat yang saya dengar saja. Apa itu? Kata beliau satu, ya Allah, kenapa kok nggak yang lebih jauh? 2, ya Allah, kenapa bukan yang bagus saat akan meninggal? Allahu Akbar, Nabi tersenyum dan mengatakan, saat itulah ditampakkan pahala-pahala ketika dia akan meninggal dunia. Tampakkanlah kebiasaan-kebiasaan awalnya. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat maksiat, maka maksiat itu akan ditampakkan saat Anda akan meninggal dunia. Makanya bertobat. Tapi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka kebaikan itu yang ditampakkan. Misal, kalau saya tampakkan kemuliaan Anda senang atau gelisah? Senang. Kalau ditampakkan keburukan Anda, senang atau gelisah? Gelisah. Makanya wajar kalau ada orang meninggal, dia gelisah, pukul, macam-macam. Karena yang biasa dia lihat adalah kebiasaan buruk dia.
Kata Nabi, orang ini ditampakkan kebiasaan dia ke masjid menempuh jalan. Ketika dia menempuh jalan, bukankah semakin jauh semakin banyak pahalanya? Dia jalan teman-teman sekalian. Musim dingin dia berangkat, musim panas dia berangkat. Kemudian di akhir hidupnya ditampakkan pahalanya. Kata dia berkata, ya Allah kenapa gak lebih jauh lagi masjid ya Allah. Saya pengen lebih banyak lagi pahalanya. Saya pengen lebih banyak lagi pahalanya. Dan ternyata kisah yang kedua ini adalah ketika dia memberikan kemuliaan dengan bajunya. Dia berikan yang baju yang paling luar, bukan yang paling baru. Yang paling biasa itu. Diberikanlah gambaran pahalanya. Dia menyesal pada saat itu. Ya Allah kenapa yang gak bagus yang saya berikan kepada dia. Kalau saya berikan yang bagus tentu akan lebih banyak lagi pahalanya. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, infak itu tidak harus dengan uang. Semua kita punya peluang untuk berinfak. Anda mungkin infakkan mushaf Anda yang biasa Anda pakai. Ya Anda sudah tidak pakai lagi, misalnya sudah punya mushaf yang lain, biasakan. Ada yang baru, infakkan yang lainnya. Bukankah satu huruf dibacakan 10 kebaikan? Anda infak mushaf pada penghafal Quran. Penghafal Quran kan biasa menghafal. Berapa huruf dia baca setiap hari? Saya sering katakan pada Anda, hampir mustahil ada penghafal Quran. Baca Quran cuma 1 huruf, mustahil. Nun. Sudah. Masya Allah, tidak. Berapa banyak dia ulang? Makanya coba yang cerdas. Anda ingin cari amalan, cari yang cerdas. Yang pahalanya mengalir. Infak. Usahakan punya anggaran. Setiap hari saya akan temukan begini. 3, Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Di kemanapun Anda berada, usahakan. Bismillah minimal baca. Anda mau lihat handphone, ada aplikasi Qurannya kan di situ? Ya, coba berapa kali aplikasi dibuka dengan WhatsApp dibuka? Facebook dibuka. Bisa nggak setiap mau baca Facebook, baca WhatsApp, macam-macam, baca dulu 1 ayat. Baca 1 ayat, baca lagi. Baca 1 ayat, baca lagi. Kalau Anda biasakan begitu, insya Allah ada kemuliaan pada diri Anda. Ya, kalau Quran sudah diinstal di handphone Anda, belum dibaca juga, mau diinstal di mana lagi? Ayo coba teman-teman sekalian, biasakan. Ini ada 3 cara. Cukup baca, namanya qiraah, dipahami, namanya tilawah, atau dihafalkan, namanya tahfidz. Dan kalau sudah seperti itu, insya Allah akan dijaga. 2. Lihat, yang pertama tingkatkan taat, contohnya tadi. Yang kedua, rumus terakhirnya, tinggalkan maksiat. Yazidu bitta'ah wa yantaqisu bil maksiyah. Saran saya, kalau iman Anda ingin terjaga dengan baik tadi, maka saran saya ikuti hadis Nabi SAW. Tinggalkan maksiat. Tingkatkan taat, tinggalkan maksiat. Jadi kalau Anda misalnya berpeluang ada melihat maksiat dengan pandangan, langsung palingkan. Jalan dari sini, ada aurat terbuka digambar macam-macam, astagfirullah, palingkan. Sudah. Ada acara TV, dengar misalnya acara-acara yang tidak baik, gosip macam-macam, astagfirullah, palingkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah iman Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aneh menurut saya, kalau aneh ya, kalau Anda rajin ngaji, baca Quran, atau ikut pengajian, bahkan kajiannya bagus, Quran, Sunnah dan sebagainya, tapi kebiasaan Anda misalnya mengerjakan maksiat, menurut saya agak aneh. Apa maksiatnya? Mencela orang lain, berselisih dengan orang lain, melakukan berita-berita yang tidak baik, ya dan sebagainya. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Karena iman itu tidak akan bersanding dengan kufur. Maksiat tidak akan bersanding dengan taat. Pasti ada yang salah cara belajarnya. Ada yang keliru. Jelas ya? Mulai hari ini, tinggalkan yang tidak baik, ambil yang baik-baiknya, maka demi Allah saya katakan, Anda akan hidup dengan tenang. Nyaman. Dan meninggalnya pun tenang. Tenang. Insya Allah. Pernah dengar namanya? Ahmad Muzammil? Nah ya? Wah itu Masya Allah itu. Beliau orang saleh. Ya, dulu kami mengasuh pesantren, saya mengasuh Al-Hikmah di Lebak Bulus tuh anak-anak mahasiswa. Beliau juga mengasuh Al-Hikmah. Kami beda usia 7 tahun lah kurang lebih ya, saya dengan beliau. Masih muda juga meninggalnya. Baik. Saya sekarang September 34, mungkin beliau kalau masih hidup 41 sekarang. Ya kurang lebih. Itu Masya Allah. Beliau mengasuh di Tahsin, saya di pesantren Quran untuk hafalannya. Itu luar biasa teman-teman, bagaimana Allah memuliakannya. Hari Kamis, ketika Allah mengambil beliau kembali saking sayangnya, kamu pulang. Tinggal dikasih bersin saja 2 kali. Hari Kamis setelah sholat subuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei Ahmad Muzammil sudah. Kamu muridnya sudah banyak yang tahsin. Bacaannya bagus-bagus. Setiap mereka baca kamu dapat pahalanya. Kamu pulang ya. Adi Hidayat masih banyak dosanya. Dia perlu banyak kesempatan. Udah. Kamu pulang. Kalimatnya indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Cuman bersin 2 kali. Hasi. Meninggal. Tadi ada yang bersin beberapa kali belum meninggal juga tuh. Luar biasa. Tadi ada yang baru sekali juga, hati-hati ya. Ringan teman-teman, ringan. Nah ini nih ya, kerjakan amal soleh, tinggalkan amal salah.